Ya ini di Dawen 1 ya, Saban 200 satu keempat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, Bapak Wakil Pendidikan Kecamatan Dawen, Bapak Ketua Penyelenggara yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas se-Kecamatan Dawen yang juga saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Dawen yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menghadiri acara pembinaan dinas dalam rangkaian Fintech Pemanfaatan Teknologi Informasi Pembelajaran Jarak Jauh Program Bidang Pendidikan Kecamatan Dawen yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli sampai dengan 24 Juli 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya aturkan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang ketiga, doa. Dilanjutkan acara keempat, pelaporan panitia. Acara inti, sambutan dan pembinaan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Semarang diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara pada pagi ini diridhoi Allah, baiklah kita hening sejenak, seraya menundukkan kepala, berdoa agar acara pada pagi hingga siang hari nanti berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Meniti acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Wali DC, dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mari Bapak-bapak Ibu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, doa kepada Bapak Dedi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan yafi ni'amahu wa yu'affi midah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang kau ridhai, acara yang berberkah, rahmat, taufik, serta hidayah untuk kami semua. Jadikanlah acara ini amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Aziz wa Ghafur ya Rabbal Alamin, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, pelaporan panitia. Pada beliau Bapak Susi Hartono SPD MUD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi yang cerah ini masih dapat berkumpul di SD Sosialis 1 maupun di 3 titik yang lainnya, yaitu di SD Sampun 2, SD Bawen 1 dan SD Kanan 2. Yang pertama, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, tidak lupa kepada Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bawen, juga pada Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta teman-teman guru yang saya singkat dan saya berikan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul sekali lagi di tempat yang merasa sore ini dengan sehat dan walafiat. Untuk selanjutnya perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa kegiatan ini adalah bimbingan teknis pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Adapun latar belakang kegiatan ini adalah yang pertama, kondisi pandemi menuntut pembelajaran daring. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu tugas guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Yang ketiga, penguasaan literasi digital dari teman-teman guru se-Kecamatan Bawen perlu ditingkatkan. Adapun tujuan
Tujuannya tadi guru dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang tugasnya sebagai guru dalam masa pandemi ini sesuai dengan tupoksinya. Adapun peserta kami sampaikan bahwa peserta terdiri dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah se-korektur didampingi dengan Kecamatan Bawen berjumlah 225, yaitu terdiri dari sekali lagi kepala sekolah, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Adapun waktu dan tempat kegiatan, waktu dilaksanakan kegiatan ini 21 sampai 24 Juli 2020, yang 3 hari dalam bentuk luring, yang 1 hari dalam bentuk daring, tepatnya pada besok pagi. Adapun tempatnya dilaksanakan di 4 titik, yang pertama di SD Harjasa 1, yang kedua di SD Bawen 1, yang ketiga di SD Kandangan 2, dan di titik keempat adalah SD Sampan 2. Anggaran pelaksanaan kegiatan ini dibiayai oleh mandiri teman-teman guru dari menyisihkan 5% PKP yang Bapak Ibu sudah sisihkan. Untuk selanjutnya narasumber kami memberdayakan teman-teman yang mampu atau menguasai IT, yaitu teman-teman internal dari Kecamatan Bawen yang muda-muda, yang energi dan korporasinya tidak perlu dilakukan untuk kami. Untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga untuk memberikan arahan dan motivasi kepada teman-teman semua sehingga kondisi pandemi ini tetap bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari topik berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 4 titik yang terpangkal di SD Harjasari 1, mari kita perhatikan dengan seksama sambutan dan pembinaan dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Semarang kepada Bapak Sukaton Purtomo Priyatno SHMM. Disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bawen Pak Rohmat. Yang saya hormati Kepala SD Harjasari 1, Kandangan 2, Sambat Bawen 1 di 4 pangkalan yang saya hormati dan kami banggakan, serta Bapak Ibu peserta Bintek Pemanfaatan Teknologi Informatika yang kami hormati dan kami banggakan. Yang kedua, mohon maaf baru bisa hadir bertatap muka dengan Bapak dan Ibu di wilayah Kecamatan Bawen di 4 titik yang tadi kami sebutkan. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu masa pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu di satuan pendidikan di SD belum diperkenankan untuk melakukan tatap muka sesuai dengan keputusan
4 menteri, keputusan bersama 4 menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Saya khawatir bahwa itu walaupun tidak secara tersurat di dalam SE kami memprioritaskan Bapak dan Ibu di kelas 1. Ini kan ada Bapak Ibu guru kelas 1, ada Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan di SD. Saya khawatir kelas 1 itu langsung dari bentuknya kaya apa. Langsung BDR, belajar dari rumah. Kekhawatiran saya bahwa dari guru kelas 1 malah heboh di Kabupaten Semarang, viral. Bu guru kelas 1 SD Harjosari 1 Repito berdiri di depan ruangan kelas, siswane ndi apa wis hafal tenan. Kekhawatiran saya seperti itu Bapak dan Ibu. Saya mendorong Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan di SD di Kabupaten Semarang untuk segera komunikasi, berkoordinasi dengan orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Rano rumusnya mulai langsung BDR. Malah dikira Bapak dan Ibu guru entian lho siswane ngru ngapal isone lagi nangis karo ngopol, belum bisa baca dan tulis, langsung belajar dari rumah. Bapak dan Ibu ya dapat predikat gitu logikanya yang ngoten. Kenyataan ini ya ora ketang 1 jam 2 jam seminggu sekali ya kenalan, dijaluk nomor HP-ne piro nek duwe. Nek ora duwe, apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu sehingga ini 3 hari sejak tanggal 21 Pak Suci, Pak Rahman, ini untuk Bapak dan Ibu mau tidak mau suka harus menguasai teknologi informatika yang katanya daring atau luring. Bedanya apa sih daring atau luring? Aku di sekolah ini tidak jauh berbeda. Orang mau beda nih, wah beda nih. Mau tidak mau kan nanti Bapak dan Ibu September yang akan datang ini ada yang daring, ada yang luring. Sehingga metode yang diterapkan dan digunakan oleh Bapak dan Ibu yang namanya blended learning, gabungan luring dan daring. Rasanya sampai malah bingung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan bicara masalah PJJ. PJJ itu rumah besarnya, Bapak dan Ibu. Pembelajaran jarak jauh itu rumah besarnya. Rumah kecilnya adalah belajar dari rumah, BDR. Tujuan daripada BDR ataupun tatap muka, Bapak dan Ibu memberikan hak dasar anak didik untuk mendapatkan layanan pendidikan. Ini yang paling utama yang harus dikedepankan oleh Bapak dan Ibu. Kelas 1 tadi saya menyampaikan didorong untuk berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu guru kelas. Tujuannya ya memberikan layanan, hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Ini yang tidak boleh diabaikan. Tujuan yang kedua, Bapak dan Ibu pahlawan.
sebagai tenaga pendidik yang profesional untuk tidak menyebarkan atau dampak COVID-19 ini. Ini kan semacam pertemuan semacam ini sudah Bapak dan Ibu sudah dikatakan untuk tidak menyebarkan COVID-19. Jangan sampai tahun ajaran baru kan sudah dimulai tanggal 13 Juli yang lalu. Langkah apa yang dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu? Yang SD belum boleh tatap muka, tapi saya memprioritaskan yang kelas 1 silakan Bapak dan Ibu dikemas. Jangan sampai tadi saya menyampaikan dapat predikat guru. Bahaya itu, ujung-ujung kok BDR. Logikanya dipakai rumus apa? Awal dhewe sekolah tatap muka pendek dino sampai saat ini ora mudeng-mudeng kok. Gitu Bapak dan Ibu. Apa siswa kelas 1 sing isone lagi nangis karo ngongkol. Ini menunjukkan bahwa dan membuktikan apa yang telah ditinggalkan oleh pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang tripusat pendidikan. Nyata ini Bapak dan Ibu, dengan COVID-19 itu sudah nyata. Tripusat pendidikan tidak hanya sentralnya tidak hanya di sekolah, tidak. Sentralnya ya juga di masyarakat, yang terakhir sentralnya adalah pendidikan yang terletak di keluarga. Sekarang sudah terbukti bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua siswa akan menjadi bapak dan ibu guru minimal untuk mendampingi putra dan putrinya. Putra dan putri bapak dan ibu tenaga pendidik kadang-kadang dirasa baik. Saya nggak sanggup Pak, saya bukan bapak dan ibu guru. Sekarang kan demikian. Sehingga pendidikan yang ada terletak di dalam keluarga itu sungguh sangat penting. Bebannya tidak tersentral pada sekolah saja. Kemudian Bapak dan Ibu, tujuan belajar dari rumah ini adalah memastikan pemenuhan dukungan psikososial terhadap siswa dan orang tua. Dari kelas 1 sampai kelas 6 di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Ini tujuannya. Bapak dan Ibu, prinsip dari pembelajaran dari rumah, yang rumahnya yang lebih besar adalah pembelajaran jarak jauh. Kalau kita berbicara masalah pembelajaran jarak jauh, tidak dibatasi oleh sekat atau dinding, sehingga siswa dimanapun bisa melakukan. Ini guru yang hebat. Tidak bagaimana Bapak dan Ibu mengajar, tetapi bagaimana siswa itu dapat belajar yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga anak didik kita belajar dimanapun, yaitu pendidikan. Prinsipnya adalah memastikan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin semua warga sekolah, termasuk di dalamnya kepala sekolah, ada bapak dan ibu guru, siswa, penjaga, operator sekolah, semuanya. Faktor keselamatan dan kesehatan lahir dan batin, prinsip daripada belajar dari rumah, termasuk
keluarga, anak didik, orang tua yang berada di rumah. Apa yang harus diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ketika belajar di rumah, ketika masa pandemi COVID-19 ini, tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan pembelajaran yang bermakna. Kesampaikan dulu Bapak dan Ibu pencapaian kurikulum, kompetensi dasarnya, memberikan pembelajaran yang bermakna. Jangan sampai nanti metode apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu justru akan memberatkan orang tua siswa dengan pembelajaran dari rumah, belajar dari rumah. Evaluasi kemarin yang kami lakukan Bapak dan Ibu sejak bulan Maret yang lalu sampai akhir semester 2 tahun ajaran 2019-2020 kami mengevaluasi belum efisien dan tidak efektif. Mudah-mudahan saya salah Bapak dan Ibu. Terbuktinya di sini Bapak dan Ibu, kemarin BDR fase pertama, kalau saya mengatakan Bapak dan Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya sekedar memberikan tugas. Bener ngomong tadi, kita ya betul bener. Bener ini. Dengan BDR yang fase kedua ini tahun ajaran 2020-2021 rubah Bapak dan Ibu. Tidak hanya sekedar memberikan penugasan. Masyarakat sudah terbebani semuanya. Hambatan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu paling gampang Bapak dan Ibu. Di sebuah dusun, di sebuah desa tertentu tidak ada jaringan internet. Padahal Bapak dan Ibu menggunakan belajar dari rumah menggunakan cara daring. Kan demikian Bapak dan Ibu. Punya jaringan internet, ada jaringan internet, namun sarana prasarana yang dimiliki oleh siswa atau orang tua siswa tidak punya handphone. Padahal survei yang kami lakukan kemarin Bapak dan Ibu 9,99% Bapak dan Ibu menggunakan sarana dan prasarana media sosial yang namanya WhatsApp. Silakan Bapak dan Ibu, kandiannya hambatan ini macam-macam, banyak sekali Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan di Sekolah Dasar? Tentunya pegangannya adalah jadwal. Ketika BDR, ketika menggunakan jaringan internet, Bapak dan Ibu tidak terbatasi oleh jam. 24 jam Bapak dan Ibu bekerjanya, naik kerja tenang itu. Kemarin sejak bulan Maret yang lalu Bapak dan Ibu kan bekerja dari rumah. Gitu Bapak dan Ibu. Mulai tok nang omah, kesel praine. Kalau yang di SD dulu kelas Bapak dan Ibu, yang SMP saya tidak bisa membayangkan. Kalau 13 mata pelajaran, semua mata pelajaran memberikan penugasan dengan cara daring. 30 menit itu sudah maksimal peng. Pulsanya entek piro paketane. Dana bosnya kuat enggak? Ora kuat, sehingga beban masyarakat kan mau tidak mau, suka tidak suka. Sehingga 1 bulan
dengan uang 100 paket data tidak cukup. Guru kelas yang ulang matematika, yang ulang IPS, dan bergaya bisa. Bapak dan bisa dibayangkan matematika penugasan nih, Bapak dan Ibu harus virtual. Pendahuluan Bapak dan Ibu juga dilakukan. Pak BDR pendahuluannya hilang. Selamat pagi anak-anak, assalamualaikum. Siapa yang tidak bisa hadir pada hari ini dengan cara daring, kan Bapak dan Ibu itu dilakukan pembuatan Bapak dan Ibu. Kita buatan kita. Ya, pokoknya fintech di sini. Dengan fintech teknologi informatika, Bapak dan Ibu, secanggih apapun teknologi informatika, Bapak dan Ibu, kedudukan Bapak dan Ibu tidak bisa ditinggalkan oleh anak didik. Bapak dan Ibu, nyatanya masyarakat itu sudah minta, Bu, Pak, sekolah mau dibuka kembali. Saya malah justru dengan pembelajaran jarak jauh ini saya boros, Bu. HP saya juga tidak bisa. Anaknya 2, 1 SD, 1 SMP. HP ini loro, enggak kuat. Sehingga keberadaan Bapak dan Ibu guru tidak bisa ditinggalkan. Keberadaan Bapak dan Ibu guru dinantikan. Secanggih apapun teknologi informatika. Teknologi informatika adalah hanya sebuah alat Bapak dan Ibu untuk bervariasi. Bapak dan Ibu menyampaikan dengan metode daring atau luring. Kalau saya menyebut menggunakan metode blended learning atau hybrid, gabungan antara luring dan daring. Dua hal itu Bapak dan Ibu, ini sebenarnya ada perbedaan. Sejak tanggal 13 Juli yang lalu, 1 minggu kemarin, saya melakukan evaluasi ke sekolah-sekolah, masih confused, masih bingung luring sing piye, sing daring piye. Sing luring ya padha menggunakan tatap muka. Enggak. Wes kok bedane apa dinikmati Bapak dan Ibu. Ya sudah, kalau saya harus menyampaikan luring yang bagaimana, daring yang bagaimana. Suka dan tidak suka Bapak dan Ibu, besok bulan September satuan pendidikan formal di SD ini mau tidak mau akan menggunakan luring maupun daring karena diperkenankan di dalam surat keputusan bersama 4 menteri itu dimungkinkan SD untuk dilakukan tatap muka pada bulan September, 2 bulan setelah jenjang SMP, SMA, dan SMK. Halo Bapak dan Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka ini, sehingga Pak Rahmat, Pak Susi dan teman-teman yang lainnya, Bapak dan Ibu dengan gegap gempita menyambut situasi yang semacam ini. Mau tidak mau Bapak dan Ibu. Daring itu kan menggunakan dalam jaringan Bapak dan Ibu. Menggunakan jaringan. Menggunakan jaringan Bapak dan Ibu, apa konsep Bapak dan Ibu mengajar pun itu tetap diterapkan. Harus tetap diterapkan pendahuluan, masuk ke inti,
masuk di penutupan. Itu harus ada bahwa dari menggunakan jaringan langsung WKI tugas anak didik kita. Tidak demikian. Tetap assalamualaikum, anak didik yang bisa mengikuti ini katakanlah 28. Bisakah jam tertentu 28 bisa mengikuti semua? Belum tentu. Karena HP atau gawe yang dimiliki oleh peserta didik kita yang berada di rumah masih dipakai orang tua untuk bekerja. Bahkan Bapak dan Ibu ada jadwalnya dimulai jam 8. Peserta didik kita belum bangun. Mungkin nggak? Mungkin. Iya. Yang diharapkan untuk menggunakan BDR itu pasti menggunakan jaringan internet. Padahal di sebuah dusun di desa tertentu tidak ada jaringan internet. Piye? Ada daring. Daring sing piye rumuse. Bapak dan Ibu kan harus, karena hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Anak tidak boleh diabaikan oleh Bapak dan Ibu. Daring tidak ada tatap muka secara langsung. Secara tatap muka seperti ini tidak. Tapi bisa dilakukan dengan cara virtual. Bisa menggunakan metode yang lain. Tetap diberi sapa dan salam. Seperti membuat RPP. Mau tidak mau Bapak dan Ibu ngomong dengan RPP. Bapak dan Ibu yang harus membuat RPP luring dan daring. Sampun nggih. RPP yang hanya 1 lembar itu Bapak dan Ibu sampun nggih. Ada tujuan, ada pelaksanaan, ada penilaian, dituangkan di dalam apa? Kurang ngerti. Dituangkan dalam laptop, Pak. Laptopnya pundi Bu, kentong ten griya. Dibeto lari kuliah. Alasane akeh. Rada ngenyek sithik kan Bapak. Dipeng melalui video konferensi virtualnya ke sana atau yang lain itu yang daring menggunakan learning management system LMS. Bapak dan Ibu kan sudah tidak asing lagi learning management system. Kelas Maya, Google Classroom, semacam itu LMS-nya. Kemudian yang luring tidak menggunakan jaringan internet, bukan berarti anak didik kita itu harus berada di sekolah tertentu yang ada di Kecamatan Bawen itu. Karena di dalam SKP 4 Menteri itu hanya diperbolehkan tatap muka yang hanya yunanya yuna hijau, yang orange, merah nggak boleh diperkenankan. Bagaimana tatap mukanya Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu mungkin sekali akan mengumpulkan di sebuah desa tertentu dari dusun-dusun tertentu di suatu tempat tertentu. Tidak harus datang ke sekolah, sehingga Bapak dan Ibu yang hadir ada di Kecamatan Bawen yang seperti itu. Walaupun zonanya zona hijau, tetapi orang tua tidak memperkenankan datang ke sekolah, tidak boleh dipaksa. Dan tidak ada pembedaan nilai antara yang datang ke sekolah dan yang ada di rumah.
Ini inovasi ini yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu sehingga ada kegiatan semacam ini. Di Satuan Pendidikan SD, saya yakin dan seyakin-yakinnya TPI yang Bapak Ibu terima kemarin itu, Bapak Ibu salah satunya untuk mengikuti program PKB. Ini karena amanah daripada undang-undang. Untuk yang luring itu tidak ada tatap muka virtual. Kalau yang daring bisa tatap muka virtual menggunakan learning management system tadi. Kalau yang luring tidak. Kemudian peserta didik dan orang tua mengisi lembar aktivitas tentunya di sana Bapak dan Ibu. Mau tidak mau dan suka tidak suka yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu ini falsafah Jawa kembali. Bapak dan Ibu ingat nyanyian Dayu Teko Bapak dan Ibu. Gelano kloso, klosone bedah, tanggalan jadah. Sekarang sudah terbukti Bapak dan Ibu semua menggunakan KTP, tol, modul, lailo terakhir. Mau tidak mau, suka tidak suka Bapak dan Ibu menggunakan silabus RPP, luring ataupun daring. Ini tuntutan teknologi informatika. Minimal Bapak dan Ibu bisa buka laptop lah. Setelah buka laptop, wow, itu orang gambar ini otomatis akan ke sana. Yang 2 hari kemarin dan hari ini terakhir untuk silabus dan RPP, luring atau daring. Yang kedua, Bapak dan Ibu akan modul. Semua Bapak dan Ibu seperti falsafah orang Jawa tadi. Terbukti Bapak dan Ibu orang Jawa itu dulu tidak kenal ini teknologi informatika, enggak. Sekarang sudah terbukti. Ini adalah sebuah tuntutan zaman. Bapak dan Ibu, halo. Dan yang selanjutnya Bapak dan Ibu, karena luring dan daring, Bapak Ibu akan menggunakan, pasti akan menilai. Menggunakan penilaian online. Kan harus sehingga tidak ada perbedaan antara yang luring atau daring, semua mendapatkan nilai. Tidak hanya siswa yang bisa tatap muka, berbeda dengan yang daring. Penilaian secara online. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, namanya BDR, belajar dari rumah, Bapak dan Ibu juga melakukan absensi. Membuat absensi secara online. Engkau pun ngajar narasumber. Nah, sorry yang semakin tak ajarin Bapak dan Ibu. Kan begitu Bapak dan Ibu. Di absen peserta didik yang belajar dari rumah Bapak dan Ibu. Absen ini harus datang ke sekolah, tidak online, menggunakan link yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru kelas. Sampun dicoba Bapak dan Ibu? Sampun? Belum ya? Kandhani ya. Wis tanya. Iya nek ra diabsen lah piye? Siswa Bapak dan Ibu bal-balan wae ning omah. Nganti gosong kabeh. Bal-balan terus tanpa Bapak dan Ibu menggunakan absensi ya sudah. Ini penting Bapak dan Ibu. Anak didik ini buka HP, absen, isi link, diajari
tatap muka, Bapak dan Ibu, ketika ada kesulitan tatap muka. Kemarin daring, anak-anak sudah sampai di mana, mengerjakan apa, absensinya belum ada. Ketika belum ada, tanda tangan di dalam laptop dikirim ke Bapak dan Ibu dimanapun berada, anak didik kita sudah bisa di absen. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu akan menggunakan jurnal mengajar guru juga secara online. Kandani awas pokoknya Bapak dan Ibu saya dilatih teknologi informatika. Engko Pak Roman nek ora gawe laporan ku sing tak salahke kepala sekolah Nanti Bapak dan Ibu. Sebelum saya akhiri mungkin akan ada yang disampaikan Bapak dan Ibu. Ada sesuatu unek-unek yang ingin disampaikan? Di tempat lain mungkin tidak hanya di Harjosari 1. Ada yang ingin disampaikan? TPG ini triwulan kedua kapan Pak? Tak jawab sih lo meneng. Saya sudah tanda tangan ke Bang Jateng. Ditunggu mawon nggih. Itu TPG yang Bapak dan Ibu terima, silakan digunakan. Salah satunya untuk program PKB untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu selaku sebagai tenaga pendidik yang profesional. Cakap Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak mengenakan di hati Bapak dan Ibu. Saya yang manusia biasa, cuma bisanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Bila terpilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan bimbingan teknis penggunaan teknologi informatika. Terima kasih, kami kembalikan. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pembinaan dinas telah usai. Marilah kita tutup bersama dengan membaca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa disilakan. Doa selesai. Bapak yang hormat Bapak Sukatang dan Pak Susi kita amat kami mengakhiri Matur nuwun. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang saya hormati, adalah selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada tim Mas Angger. Monggo tim bintang. Monggo dari saya, apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya ini ada postes. Acara akan dipandu Pak Sujono Yusuf dari titik lain, Bapak. Kita tunggu saja. Dulu atau langsung postes? Pak Angger langsung postes. Oke. Langsung postes dari situ Pak Sujono.